Namaku Zaki, seorang TKI yang sudah 2 tahun kerja di Taiwan. Hidupku di pabrik rasanya monoton banget, kayak jalan di lorong panjang tanpa ujung. Untungnya ada lingkaran kecil pertemanan yang bikin hidup gak terlalu hampa. Sesama TKI dan TKW yang juga jauh dari rumah, kami sering ngumpul di kontrakan sederhana, masak mie instan bareng, ngobrol ngalor ngidul, kadang ketawa receh sampai lupa sama capek. Dari situlah aku mulai kenal Sarah, TKW asal Sumatera yang kerja jadi pembantu rumah tangga. Pertemuan pertama biasa aja, cuma sapa sekilas waktu kumpul rame-rame, tapi entah kenapa, makin kesini langkahku sering aja nyasar ke kontrakannya. Ada sesuatu di sana, hangat, sederhana, yang bikin aku betah. Anehnya, sama Sarah aku selalu merasa ringan bercerita. Capek seharian kerja, panas mesin pabrik yang nempel di badan, rasanya ikut luruh begitu aku duduk bareng dia. Tawa kecilnya, cerita recehnya, itu cukup buat bikin hati yang sumpek jadi lega. Sampai pada suatu malam, hujan turun deras sekali. Anginnya kencang, airnya jatuh sampai bikin jalanan kayak kolam. Aku pulang kerja tanpa jas hujan, dan jelas saja sampai di kontrakan Sarah, tubuhku basah kuyup dari ujung rambut sampai kaki. Baju lengket, sepatu becek, rambut acak-acakan. Begitu Sarah lihat aku di depan pintu kontrakannya, dia langsung heboh. "Mas Zaki, ya Allah, basah semua gini. Nekat banget sih jalan gak pakai jas hujan," katanya panik sambil buru-buru lari ke dalam ambil handuk kecil. Aku nyengir sambil ngucek-ngucek rambutku. Kirain cuma gerimis, ternyata hujan gede. Keburu basah duluan. Sarah manyun, wajahnya kayak emak-emak yang lagi ngomelin anak. "Ya ampun, kalau kamu sakit siapa yang repot? Aku juga kan yang jadi bingung." Aku cuma bisa ketawa kecil sambil nerima handuk darinya. Duduk di kursi plastik di ruang tamu kontrakannya, aku coba keringin rambut seadanya. Suara hujan di luar makin keras. Jatuhnya air di atap seng bikin berisik, tapi anehnya malah terasa menenangkan. Sarah duduk di kursi sebelahku. Jaraknya dekat sekali. Rambutnya yang diikat sederhana, wajahnya kelihatan lelah tapi tetap hangat. Samar-samar tercium aroma sabun dari bajunya, bikin suasana malam itu terasa lebih damai. "Nih, aku bikinin jahe anget ya mas," katanya sambil berdiri jalan ke dapur kecil. Tak lama kemudian, dia balik bawa gelas berisi minuman hangat. Uapnya naik ke udara. Aku tersenyum. "Makasih Sarah, kamu selalu tahu aja apa yang aku butuhin." Dia duduk lagi, menatapku sebentar, lalu senyum tipis. "Bukan karena aku tahu mas, tapi karena aku peduli." Kalimatnya sederhana, tapi rasanya dalam banget. Aku sempat terdiam, menatap wajahnya. Sarah ikut terdiam. Pandangannya singgah lama di mataku. Hening. Hanya suara hujan yang mengisi ruangan sempit itu. Beberapa detik kemudian, kami malah sama-sama ketawa kecil. Entah kenapa, mungkin buat nutupin rasa canggung. Tapi di balik tawa itu, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Ada rasa yang gak butuh dijelaskan panjang lebar, cukup dirasakan saja. Dia menatapku, senyum tipis muncul di wajahnya. "Bukan karena aku tahu, Mas, tapi karena aku peduli." Kalimat sederhana itu seperti menancap dalam. Kami sama-sama diam, hanya suara hujan yang jadi latar. Tatapan matanya lama singgah padaku, membuat waktu seolah berhenti. Aku merasa ada sesuatu yang tak perlu dijelaskan, cukup dirasakan. Malam itu, aku sadar, di tengah kerasnya hidup rantau, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar uang. Aku menemukan seseorang yang membuatku merasa pulang. Sejak malam hujan itu, hubungan kami berubah. Bukan berarti langsung jadi pasangan atau ada kata-kata resmi, tapi entah bagaimana, kami jadi lebih dekat. Kami makin sering menghabiskan waktu berdua. Kadang jalan ke taman kota saat libur, kadang sekadar beli bakso instan di minimarket lalu makan di bangku taman. Pernah suatu sore, aku meniup kuah bakso panas sambil mengeluh. "Aduh, rasanya jauh banget sama bakso abang-abang di kampung, kayak makan bola karet." Sarah ngakak sampai matanya menyipit. "Iya mas, tapi kalau makannya sama kamu, rasanya tetap enak." Aku pura-pura batuk menahan senyum.
Bisa aja kamu. Hati-hati nanti aku GR. Dia mencubit lenganku kecil. Ya udah, biarin aja kalau GR. Aku kan nggak bohong. Obrolan receh kayak gitu aja udah bikin sore di taman jadi hangat. Orang-orang lewat sambil bawa belanjaan, anak-anak lokal main sepeda, sementara aku dan Sarah duduk di bangku besi yang catnya sudah terkelupas. Sederhana banget, tapi buatku itu momen yang nggak tergantikan. Kadang kalau lagi libur, kami cuma jalan kaki di sekitar kontrakan. Lihat toko-toko kecil, jajan es krim murah, atau sekadar duduk di bawah pohon sambil cerita masa kecil. Sarah pernah cerita gimana dulu dia suka bantuin emaknya jualan sayur di pasar. Aku tuh dulu paling jago nariakin pembeli, Mas. Ibu cantik, sayurnya seger. Padahal yang lewat bapak-bapak, katanya sambil ketawa terbahak. Aku juga cerita masa kecilku yang suka main layangan sampai jatuh ke sawah. Dia ketawa sambil geleng-geleng kepala. Pantesan kulitmu tahan banting, Mas. Dari kecil udah sering nyungsep. Di balik semua tawa itu, aku sadar kalau kami sama-sama lagi nyari rumah di tanah orang. Hidup rantau memang keras, tapi ada hal-hal kecil yang bikin bertahan. Secangkir jahe hangat, semangkuk bakso instan, atau sekedar duduk bareng orang yang bikin hati tenang. Sarah bukan cuma temen ngobrol. Dia jadi tempat aku pulang setelah seharian berjuang di pabrik. Bukan pulang ke rumah megah, tapi pulang ke rasa nyaman yang jarang ada di negeri rantau. Namun di balik tawa itu, aku tahu kami sama-sama menyimpan rasa takut. Kami perantau, hidup kami serba terbatas, penuh tanggung jawab pada keluarga di rumah. Ada kalanya aku melihat Sarah terdiam lama, menatap HP jadulnya yang layarnya sudah retak, seakan sedang menunggu kabar penting yang tak kunjung datang. "Kamu mikirin apa, Sarah?" tanyaku pelan, mencoba memecah sunyi. Dia menarik napas panjang, lalu tersenyum hambar. "Aku kangen banget sama emak di kampung, Mas. Kadang pengen langsung pulang aja. Tapi kalau pulang sekarang, aku belum bisa kasih apa-apa, belum bisa bangunin rumah buat emak, belum bisa bukain warung kayak cita-cita." Aku mengangguk pelan. Aku paham betul apa yang dia maksud. Aku ngerti, aku juga gitu kok. Kadang mikir, sampai kapan harus bertahan di sini. Kadang pengen nyerah, tapi kalau ingat wajah orang rumah rasanya nggak tega. Tapi kalau kita saling nyemangatin, mungkin beratnya bisa jadi lebih ringan. Sarah menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. "Makasih, Mas. Kamu selalu bikin aku ngerasa nggak sendirian." Aku nyengir kecil, mencoba meredakan suasana. "Ya, harus dong. Lawang kita sama-sama orang rantau, kalau nggak saling nguat-nguatkan bisa gila sendiri di sini." Dia tertawa pelan, meski air matanya masih menggantung. "Iya juga sih. Untung ada kamu, Mas. Kalau nggak mungkin aku udah mewek tiap malam." Jangan mewek. Air mata itu mahal. Simpan aja buat hari kamu ketemu emak nanti. Aku yakin, suatu saat kamu bisa pulang dengan kepala tegak, bawa kebahagiaan buat emakmu. Ucapan itu membuatnya tersenyum lagi. Senyum sederhana tapi entah kenapa bisa bikin dadaku hangat. Di momen itu, aku sadar satu hal. Ternyata bukan cuma aku yang butuh Sarah, tapi Sarah juga butuh aku. Sejak malam itu, obrolan kami bukan sekadar candaan lagi. Ada doa-doa kecil yang tersembunyi, ada harapan-harapan yang diam-diam saling kami titipkan. Taiwan masih sama kerasnya, tapi dengan adanya Sarah di sisiku, langkahku terasa lebih ringan. Hari-hari terus berjalan, dan hubungan kami makin dalam. Rasanya waktu jadi lebih cepat kalau ada Sarah di sampingku. Teman-teman kontrakan mulai juga dengan kebiasaan kami. Setiap aku datang ke kontrakan Sarah, mereka selalu punya bahan buat ngegoda. Calon ipar datang tuh," teriak salah satu temannya sambil cekikikan. Aku cuma bisa nyengir, pura-pura nggak denger. Sementara Sarah langsung manyun dan melempar bantal kecil ke arah temannya. Apaan sih? Jangan asal ngomong deh." Tapi justru karena reaksinya itu, suasana jadi tambah ramai. Yang lain ikut-ikutan tertawa. Diam-diam aku menikmati momen itu. Rasanya anget,
seperti punya keluarga baru di tanah rantau. Udah, jangan digodain mulu. Kasihan Mas Zaki jadi malu, kata Sarah sambil ngelirikku sekalis. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk menaruh tas. Biasa aja kali. Aku udah kebal digodain gini. Cie, kebal karena udah beneran serius ya? Celetuk salah satu dari mereka lagi. Aku dan Sarah saling pandang sebentar, lalu sama-sama tertawa kecil. Ada rasa canggung, tapi juga ada kebahagiaan yang gak bisa disembunyikan. Kadang kalau suasana sudah sepi, kami suka bahas soal godaan itu. Mas, kamu gak apa-apa digodain gitu? Aku takut kamu malah risih. Tanya Sarah pelan suatu malam. Aku geleng pelan. Justru aku seneng Sarah. Berarti mereka lihat kita cocok. Lagian aku gak mungkin sering main kesini kalau memang gak betah. Sarah tersipu. Pipinya sedikit memerah. Kamu tuh bisa aja Mas. Jangan bikin aku GR terus. Aku ngakak. Loh, kan kamu yang duluan bilang gitu ke aku. Sekarang gantian. Biar seimbang. Obrolan ringan seperti itu selalu jadi pengisi hari-hari panjang kami. Di luar, dunia tetap keras. Pekerjaan tetap berat. Majikan kadang cerewet, gaji terasa selalu kurang, dan rasa kangen kampung gak pernah hilang. Tapi di antara semua itu, kami menemukan alasan untuk tetap tersenyum. Hujan deras terus menari di atap seng, sementara kami duduk berdua di kursi plastik itu. Sarah menyodorkan gelas jahe hangat, lalu diam-diam menatapku lama. Ada jeda, ada udara yang tiba-tiba terasa lebih berat. Senyumnya tipis, tapi seperti bara kecil yang diam-diam menjalar ke dadaku. Aku balas menatapnya, dan seolah ada sesuatu yang tak terucap melintas di antara kami. Bukan kata-kata, bukan gerakan, hanya getar halus yang seperti api kecil, tak terlihat tapi terasa. Waktu serasa berhenti, hanya suara hujan yang jadi latar. Aku merasa tubuhku sehangat minuman yang baru saja ia berikan. Hangat tapi sekaligus membakar. Ada jarak tipis di antara kami, jarak yang rasanya makin lama makin pudar. Malam itu, keheningan bukan lagi kosong. Ia berubah jadi bahasa lain, bahasa hati yang lebih jujur daripada kata-kata. Waktu berjalan cepat dan akhirnya hari itu tiba. Hari ketika aku harus kembali ke Indonesia. Sarah mengantarku sampai terminal bus. Matanya berkaca-kaca, tapi tetap berusaha tersenyum. Mas, hati-hati ya di jalan. Jangan lupa kabarin kalau udah sampai rumah. Aku mengangguk, menahan berat di dada. Iya Sarah, kamu juga jaga diri di sini. Ingat, jangan kerja terlalu capek. Aku janji kalau rezeki ada, aku bakal balik lagi untukmu. Kami saling menggenggam tangan sebentar, lalu melepaskan. Tak ada janji berlebihan, hanya doa dan harapan yang kami titipkan pada langit. Di dalam bus, aku melihat bayangan Sarah yang semakin mengecil. Ada rasa perih, tapi juga hangat. Karena aku tahu, kami pernah menemukan rumah dalam diri masing-masing di tanah rantau ini. Dan untuk kalian yang sedang mengonten cerita ini, aku ingin titip satu hal. Hidup di rantau memang keras, tapi jangan pernah biarkan hati jadi kaku. Karena kadang, di tengah lelah dan sepi, kita bisa menemukan seseorang yang membuat hidup terasa lebih ringan. Nah, sekarang aku penasaran, penonton setia cerita ini datang dari daerah mana aja nih? Coba tulis di kolom komentar, biar aku bisa tahu kita semua berasal dari pelosok mana saja di Indonesia. Siapa tahu ada cerita rantau yang mirip dengan kisahku dan Sarah.